Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibn Abil Hunain ingin menjelaskan apa yang saya rangkum daripada bagian yang kelima, yakni salah satu pintu gerbang masuknya serangan pihak orientalis terhadap Al-Quran adalah membuat kekacauan terhadap naskah teks Al-Quran itu sendiri, yakni menurut perkiraan itu terdapat lebih dari 250.000 naskah Al-Quran dalam bentuk manuskrip secara lengkap maupun sebagian-sebagian. Sejak abad pertama Hijrah sehingga saat ini, kesalahan-kesalahan telah diklasifikasikan dalam lingkungan akademik pada dua kelompok: disengaja maupun tidak. Dan dalam koleksi manuskrip yang banyak ini, sudah pasti dalam sekejap mata para penulis boleh melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Ilmuwan yang membahas subjek itu tahu dan paham betul bagaimana susahnya kesalahan konsentrasi sesaat dapat itu kesalahan konsentrasi dapat membahayakan, sebagaimana dibicarakan dalam beberapa karya tulis, yakni buku pertama yang mengupas perjanjian lama dan yang lainnya tentang perjanjian baru. Semua karya tulis tersebut itu mengelompokkan kesalahan dengan memakai istilah seperti transposisi, yakni haplografi, dan ditografi yang kadang-kadang ditunjukkan pada penulis yang sudah meninggal dunia guna mengalihkan perhatian yang ada di dalam pikirannya, di mana ia melakukan kesalahan sejak ribuan tahun yang silam. Hanya saja, perlakuan seperti itu tidak mungkin dapat diterapkan terhadap Al-Quran, di mana terjadinya banyak kesalahan-kesalahan yang jelas itu dapat akibat keletihan dalam penulisan itu dianggap sebagai variasi yang betul-betul terjadi. Sebagai bukti yang dianggap dapat merusak kitab suci kaum muslimin, Mushaf Ibnu Mas'ud itu adalah salah satu mushaf Al-Quran yang tertua yang pernah ada. Mushaf ini itu dinisbatkan kepada Abdullah bin Mas'ud, yakni seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai salah satu ahli Quran pada masa itu. Beberapa hal penting terkait Mushaf Ibnu Mas'ud. Yang pertama itu adalah sejarah mushaf ini itu diyakini berdasarkan hafalan dan catatan Ibnu Mas'ud selama menerima Al-Quran langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, susunan Mushaf Ibnu Mas'ud ini memiliki susunan yang sedikit berbeda dengan Mushaf Utsmani yang kita kenal saat ini. Perbedaannya itu terutama terletak pada urutan surat dan ayat-ayatnya. Yang ketiga itu adalah autentisitas. Keberadaan Mushaf Ibnu Mas'ud itu menjadi bukti sejarah akan keaslian dan autentisitas Al-Quran yang diterima umat Islam saat ini. Meskipun ada perbedaan susunan, isi tetap sama dengan Mushaf Utsmani. Kemudian yang keempat itu peran sejarah. Mushaf Ibnu Mas'ud itu memainkan peran penting dalam sejarah kodifikasi dan penyebaran Al-Quran di masa awal Islam. Ia menjadi salah satu referensi penting bagi para ulama dalam menetapkan teks Al-Quran yang otentik. Demikian penjelasan yang singkat mengenai Mushaf Ibnu Mas'ud, salah satu mushaf Al-Quran yang tertua yang memiliki signifikasi sejarah yang penting bagi umat Islam. Upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman itu dalam kenyataannya juga mengarah kepada unifikasi bacaan Al-Quran. Ketika Utsman dan Al-Hajjaj secara radikal mencabut akar pertikaian keragaman teks dan bacaan Al-Quran, itu penentang-penentang standarisasi Al-Quran itu mulai melemah dan beralih kepada posisi yang toleran terhadap keragaman teks dan bacaan, yakni hadis-hadis tentang pewahyuan Al-Quran dalam 7 huruf hingga taraf tertentu itu menjustifikasi atau mungkin difabrikasi untuk menjustifikasi posisi ini. Dalam hadis-hadis tersebut, seperti telah dikutip, itu diberitakan bahwasanya Nabi telah mengakui eksistensi bentuk-bentuk bacaan Al-Quran yang beragam. Pada gilirannya, kedua gerakan ini dalam tubuh umat Islam ini sama-sama mencapai tujuannya dalam bentuk kompromi, yakni pada tataran praksis teks Utsmani berhasil memapankan diri sebagai satu-satunya teks Al-Quran yang disepakati, yakni Textus Receptus. Sementara dalam teori, bentuk-bentuk riwayat bacaan Matn Utsmani itu juga diakui keberadaannya sebagai bacaan Al-Quran. Bentuk kompromi ini itu bisa dilihat ketika Dilar Ibn Amr ini, pendiri sekte heretik Darariyah, pada permulaan abad ke-9 itu dipersalahkan karena menolak secara
dogmatis mushaf Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Bentuk kompromi lainnya yang agak toleran dalam hal ini itu mengungkapkan kebolehan memilih, yakni bacaan para sahabat Nabi yang bersesuaian dengan salah satu harf mushaf Utsmani yang disepakati, yakni salah satu dari bacaan 7 atau paling tidak memanfaatkan bacaan-bacaan non-Utsmani itu sebagai tafsir terhadap teks kanonik Utsmani seperti ditunjukkan dalam prakteknya oleh At-Tabari sehubungan dengan varian-varian mushaf Utsmani dan non-Utsmani. Namun belakangan pandangan kompromistik ini dikembangkan lebih jauh dengan menegaskan bahwasanya keragaman bacaan di luar tradisi teks Utsmani hanya bisa dianggap sebagai keterangan terhadap Textus Receptus. Yang agak ekstrim dari bentuk kompromi ini itu muncul dari gagasan nasikh mansuh, yakni bentuk teks dan bacaan Utsmani itu dipandang masuk dalam kategori mansukhat. Jadi sekalipun bacaan non-Utsmani itu dalam kompromi tersebut masih dinilai sebagai Al-Quran, eksistensinya tidak diperhitungkan lagi karena masuk ke dalam kategori yang terhapus. Yakni berbagai bentuk kompromi yang dicapai di tadi itu terlihat tidak bertahan lama. Kecenderungan yang kuat ke arah unifikasi bacaan Al-Quran itu semakin mengental dengan penerimaan teks Utsmani sebagai satu-satunya teks Al-Quran pada tataran praksi. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.